Baiklah, selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi statistika pada pertemuan yang kedua. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagian yang pertama, yaitu bagaimana menganalisis data. Dalam materi itu kalian sudah mempelajari mengenai bagaimana cara menganalisis data dari diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, atau dari tabel untuk menganalisis, memprediksi, dan menarik kesimpulan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagian lain dari statistika, yaitu ukuran pemusatan dan penyebaran data. Baiklah, kita mulai. Kompetensi dasar. (3.8) Menganalisis data berdasarkan distribusi data. Nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 4.8 Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data. Nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan, yaitu dalam hal ini yang kita pelajari yaitu mean atau yang disebut dengan nilai rata-rata, kemudian median atau disebut dengan nilai tengah, dan modus. Baiklah, kita lihat tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan mean, median, dan modus. Baiklah, kita lihat kembali ya materi sebelumnya, apa yang dimaksud dengan statistika itu sendiri. Statistika merupakan salah satu cabang dari matematika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Agar penelitian mencapai hasil yang memuaskan, harus diingat beberapa faktor yang mendukungnya, antara lain waktu penelitian, tempat penelitian, dan biaya penelitian, serta cepatnya mengolah informasi setelah mengadakan penelitian. Sementara kata statistik adalah data itu sendiri, informasinya atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Nah, kita lihat ya, pengertian dari statistika tadi sudah Ibu jelaskan. Sekarang beberapa contoh. Pada saat upacara bendera, kita sering perhatikan teman-teman kita. Terkadang tanpa sadar kita membandingkan tinggi rendah siswa dalam upacara tersebut. Ada yang tingginya 170 cm, 165 cm, 150 cm, atau bahkan 140 cm. Namun demikian, jika kita mencoba mendata tinggi tiap siswa, pasti hasilnya akan mengacu pada suatu nilai tertentu, yaitu nilai rata-rata atau yang disebut dengan mean. Sama halnya dengan rata-rata atau mean, median dan modus juga merupakan ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menganalisis data. Nah, pada materi ini kita akan melihat bagaimana cara mengukur tendensi sentral atau ukuran pemusatan yang berupa mean, median, dan modus.
Kemudian bagaimana cara menentukan ukuran tendensi sentral, ya, pemusatan yang tepat untuk suatu masalah atau data. Nah, kegiatan mengeksplorasi MEAN atau rata-rata hitung, ya, merupakan ukuran pemusatan data yang paling dikenal dan paling banyak digunakan. MEAN adalah jumlah nilai-nilai data dibagi banyaknya pengamatan atau banyak data. MEAN biasanya dilambangkan dengan X, kemudian ada strip di atas, ya. Jadi kita membacanya nilai rata-rata. Kita lihat, misalkan ada sekumpulan data X1, X2, X3 sampai Xn. Untuk menentukan nilai rata-rata data tersebut dapat digunakan rumus berikut. MEAN sama dengan jumlah seluruh data per banyak data. Nah, jadi kalau dibuat rumusnya, nilai rata-rata atau MEAN sama dengan X1, X2, X3, dan seterusnya, ya, sampai ke Xn di sini tadi. Jadi ini dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya N. Banyaknya data, ya. Jadi disimbolkan dengan N. Nah, kita lihat. Misalkan ada 6 siswa yang diukur tinggi badannya dan memperoleh data tinggi badan dalam sentimeter sebagai berikut. Siswa yang pertama 165, siswa yang kedua 147, siswa yang ketiga 160, siswa yang keempat 158, siswa yang kelima 156, siswa yang keenam 154. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata atau MEAN dari data di atas, kita jumlahkan, ya, dengan rumus tadi. Data pertama tambah data kedua tambah data ketiga tambah data keempat tambah data kelima tambah data keenam. Nah, jadi kita hitung 155 ditambah 147 tambah 160 tambah 158 tambah 156 tambah 154 dibagi 6. 6 ini banyaknya data tadi, ya, 6 siswa. Jumlahnya 930 bagi 6 sama dengan 155. Jadi tinggi rata-rata siswa adalah 155 cm. 2. Modus. Modus adalah data yang sering muncul dari sekelompok data. Dapat juga dikatakan bahwa modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbesar dalam suatu kumpulan. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya suatu peristiwa tertentu. Modus sering dilambangkan dengan MO atau MO. Misalkan diberikan data pengukuran berat badan 10 siswa kelas 8 SMP Taruna dalam kilogram sebagai berikut. Tinggi badan siswa pertama 45, kemudian yang kedua 48, yang ketiga 41, kemudian 39, 44, 43, 45, 46, 45, dan 46. Nah, dari data di atas 45 muncul 3 kali, dan yang lain seperti 39, 41, 43, 44, dan 48 muncul 1 kali, sedangkan 46 muncul 2 kali. Nah, jadi yang dimaksud dengan modus di sini adalah dari data berat badan 10 siswa adalah 45 kg. Artinya bahwa modus adalah data yang paling banyak muncul, ya. Jadi dalam hal ini 43 muncul 3 kali, maka modusnya adalah 45. Kemudian ukuran tendensi sentral yang ketiga yaitu median. Median adalah suatu nilai yang letaknya di tengah-tengah setelah data diurutkan secara teratur menurut besarnya. Nah, ingat di sini, ya, data diurutkan secara teratur menurut besarnya. Jika banyak data ganjil, median adalah nilai paling tengah dari data yang sudah diurutkan. Jika banyak data genap, median adalah MEAN dari dua bilangan paling tengah setelah data diurutkan. Median sering dilambangkan dengan
Mei. Misalkan diberikan data 5, 6, 5, 8, 6, 2, 3, 5, 9, 9, 7, 5, 3. Nah, data ini kalian perhatikan bahwa data ini tidak berurutan ya. Nah, untuk menentukan median satu data, maka data harus diurutkan terlebih dahulu sesuai dengan urutannya. Maka setelah diurutkan menjadi 2, 3, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ya. Jadi data-data ini jangan ditinggalkan ya. Kalau ada 3 kali datanya muncul, tulis semua. Maka median dari data ini adalah data yang paling tengah. Kita hitung dulu berapa banyak data di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, data yang paling tengah adalah data yang disebut dengan median. Dalam hal ini mediannya adalah 5 ya. Jadi kalau dihitung dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dihitung dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi data yang ke-6. Itu yang disebut dengan median, data paling tengah. Untuk data ganjil bisa kita lihat ya yang paling tengah di sini. Nah, misalkan jumlah data genap seperti contoh berikut, maka median dari data setelah diurutkan adalah misalnya ada data lain ya, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Mediannya adalah, nah, kalau jumlah datanya genap, kita hitung ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau datanya genap ya, jumlah data genap, maka mediannya adalah rata-rata nilai data yang paling tengah. Dalam hal ini, data yang paling tengah adalah 6 dengan 7. Jadi artinya dihitung dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, data ke-6. Kemudian dihitung dari sebelah kanan, data ke-6 atau data paling tengah adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat pada angka 6 dan 7. Maka mediannya bisa kita hitung sebagai berikut. Nah, median sama dengan 6 tambah 7. 6 tambah 7 bagi 2 sama dengan 13 per 2 sama dengan 6,5. Ya, bisa diperhatikan kalau datanya ganjil, maka data paling tengah itulah yang menjadi mediannya. Kalau datanya genap, 2 angka di depan, di tengah. Contoh, diberikan data berikut. 11, 9, 19, 9, 19, 9, 13, 11, 15. Tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Penyelesaian. Nah, untuk menentukan mean tadi, kita hitung semua data. Untuk menentukan mean, data bisa tidak usah diurutkan ya, tapi kita tetap menghitung jumlah dibagi dengan banyaknya data. Dalam hal ini banyak data ada 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita jumlahkan semua 11 tambah 9 tambah 19 tambah 9 tambah 19 tambah 9 tambah 13 tambah 11 tambah 15 bagi 9. Meannya adalah 115 bagi 9 sama dengan 12,78. Nah, urutkan data secara berurutan. Tadi dalam data yang disajikan, data tersebut tidak berurutan ya. Nah, untuk menentukan median, data harus diurutkan mulai dari yang paling kecil.
Ingat, kalau ada datanya double atau lebih, maka ketiga atau kedua data tersebut harus dituliskan seperti ini ya. 9 ada 3 tadi, 1, 2, 3, tetap kita tulis. 11 ada 2, kemudian 15, 13, 15, 19, 19. Nah, sekarang mediannya yang mana? Karena datanya ganjil, maka mudah kita menentukan mediannya ya. Ini jumlahnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang paling tengah adalah data yang dari sebelah kiri dan kanan, data ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini data yang kelima, yaitu 11. Nah, kalau dihitung lagi dari sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka yang paling tengah adalah 11. Nah, itulah median dari data ini. Kemudian modusnya. Coba kalian perhatikan, yang paling banyak muncul di situ adalah angka 9. Jadi modusnya adalah 9, muncul sebanyak 3 kali. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar sepatu di samping. Tentukan mean, median, dan modus dari harga sepatu-sepatu di samping. Penyelesaian. Untuk menentukan mean atau nilai rata-rata atau harga rata-rata ya, maka jumlah sepatu ini ditambahkan. Kemudian ada berapa model sepatu di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sepatu. Jadi dibagi 8 sepatu. Untuk menyelesaikan, kalian boleh membuat cara seperti ini ya. Jadi artinya 20.000 ini dikalikan dengan 10.000, jadi 200.000. Kemudian 48 dikalikan dengan 10.000 sama dengan 480.000. Nah, sepatu yang kedua. Kemudian 122 ini dikalikan dengan 10.000. Maka menjadi 1.220.000 rupiah. Dan seterusnya ya. Sekarang kita lihat jumlahnya. Jumlah yang di dalam kurung 388. Kemudian dikalikan 10.000 menjadi 3.880.000 rupiah. Bagi 8 ya, 8 sepatu. Maka rata-rata harga sepatu adalah 345.000 rupiah. Sekarang kita lihat mengenai median. Median ini artinya tadi adalah nilai yang letaknya di tengah-tengah setelah data diurutkan. Nah, kalau kita urutkan 200.000 ya, mulai dari yang paling kecil atau harga paling rendah. Kemudian 200.000 ada 2, 310.000, 370.000, 450.000, 480.000, 650.000, 1.220.000. Sekarang kita lihat lagi. Berapa banyaknya data tadi? Ada 8 ya. 8 sepatu. Nah, karena banyak data genap, maka median dari sepatu ini adalah data yang keempat dan data kelima. Nah, untuk mencari nilai tengahnya atau data yang paling tengah adalah 370.000 ditambah 450.000 dibagi 2. Ya. Data yang keempat 370.000. Data yang kelima 450.000. Jadi ingat tadi cara menentukannya. Data yang paling tengah ya, dihitung dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Kemudian dihitung dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Ya, kena 450.000. Kalau dari sebelah kanannya. Kemudian kedua data ini dijumlahkan. Maka mediannya adalah 410.000 rupiah ya.
Jadi jumlahnya tadi dibagi 2 sama dengan 410.000. Kita lihat lagi modusnya. Modus dari harga sepatu ini adalah Rp200.000 ya. Karena ada yang bisa menjelaskan harga tersebut bagaimana? Muncul 2 kali dan yang lainnya hanya muncul 1 kali saja. Nah, jadi kalau kita gambar dalam garis bilangan 200.000 ada dua pasang sepatu ya. Gambar yang sebelah kiri atas dengan yang sebelah kanan bawah sepatu. Kemudian yang harga 300.000 ada 1, 370 ada 1, kemudian harga 450. 50 ini dikalikan 10.000 tadi ya. Ini grafik dari harga sepatu ini. Maka modusnya adalah yang paling banyak ya, dilihat di sini adalah sepatu yang berharga 200.000. Kemudian mediannya 410.000. Jadi ditambah ya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk mediannya adalah nilai rata-rata, yaitu Rp485.000. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengakui bahwa ia mendapatkan jawabannya dari hasil menyontek. Nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,0. Tentukan nilai ulangan Romi. Nah, ini sudah masuk pada penerapan ya, penggunaan nilai rata-rata. Kita lihat ya, ingat tadi bahwa nilai rata-rata rumusnya adalah jumlah nilai per banyak data. Nah, apabila nilai rata-ratanya 7,2 untuk 11 siswa ya, maka berapakah nilai mereka semua ini? Kemudian nilai Romi dikeluarkan. Karena Romi mengakui bahwa ia mendapatkan hasil itu dengan cara menyontek. Berarti nilai rata-ratanya untuk 10 ya di sini. Untuk 10 orang karena Romi dikeluarkan. Jadi kita hitung aja ya. Tadi jumlah nilainya berarti 79,2. Kemudian dikurangi XN ini. XN ini XN ini adalah nilai Romi yang dikeluarkan ya. 79,2 kurang XN per 10. Nilai rata-rata mereka 7,0 untuk 10 siswa. Maka nilai Romi adalah 9,2 ya. Jadi 79,2 kurang 70. Maka nilai Romi 9,2. Nah, ini salah satu penggunaan dari atau penerapan nilai rata-rata dalam menyelesaikan soal. Kita lihat lagi contoh yang keempat. Perhatikan ada diagram batang. Pada materi sebelumnya atau pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai diagram ya, bagaimana kita membaca, menganalisis, memprediksi, dan menarik kesimpulan. Nah, untuk materi ukuran tendensi sentral ini kita bisa menghitung nilai rata-rata, median atau modus dari diagram batang yang sudah disajikan. Diagram batang ini adalah menunjukkan nilai hasil ulangan matematika kelas 81 SMPX. Perhatikan diagram tersebut, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Tentukan nilai rata-rata ulangan matematika siswa. B. Tentukan median dari nilai siswa tersebut. C. Berapa banyak siswa memperoleh nilai paling tinggi? D. Berapa banyaknya siswa dalam kelas tersebut yang mengikuti ulangan?
Nah, ya, jadi kita bisa membaca, melihat, menganalisis, memprediksi, dan menarik kesimpulan. Sekarang kita lihat jawabannya. Penyelesaian. Nah, nilai rata-rata ya. Kita melihat untuk bagian bawah ini nilai siswa mulai dari 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kita lihat untuk ke atas ya. Yang vertikal ini paling tinggi untuk nilai 60 berarti ada di tengah-tengah ya, 4 dengan 6 berarti 5. Banyaknya siswa yang memperoleh nilai 60 ada 5 siswa. Nah, ini dia. Ditulis 5 kali 60. 5 ini banyaknya siswa, 60 ini nilai mereka. Kemudian yang mendapatkan nilai 70 ada 11 ya. Lihat lagi grafik diagram batang di sini. Nilai 70, kemudian paling tinggi tengah-tengah antara 10 dan 12 ya. Berarti ada 11 di sini. 11 siswa. Kemudian yang memperoleh nilai 80 ada 6 ya, pas di garis 6. Kemudian yang memperoleh nilai 90 ada 2. Ini dia. Yang memperoleh nilai 100 ada 1 orang. Nah, ya. Begini cara untuk menentukan rata-rata nilai siswa kalau datanya banyak ya. Kita bisa menghitung banyaknya atau provinsi ya dikalikan dengan data. Nah, kita hitung 5 kali 60. Ini 300 lah, salah Ibu. 5 kali 60, 300. 11 kali 70, 770. 6 kali 80, 480. 2 kali 90, 180. 1 kali 100, 100. Nah, kemudian untuk pernya berarti banyak siswa ya. Banyak siswa tadi 5 tambah 11 ya. 11 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Sama dengan 25. Kemudian jumlah nilai tadi ditambahkan ya, 300 tambah 770 tambah 480 dan seterusnya sampai 100, hasilnya 1830. Banyaknya siswa berarti ada 25. Kemudian dibagi, maka nilai rata-rata siswa adalah 73,2. Kemudian untuk menentukan median, kita lihat dulu berapa banyak data atau banyak siswa ya dalam mengikuti ulangan ini. Maka banyaknya siswa tadi yang ini sama dengan 25. Jumlah data ganjil. Berarti kita mudah ya menentukan median, yaitu data yang paling tengah. Berarti kalau di sebelah kirinya data berapa ini? Nah, ya, banyak data tambah 1 bagi 2 ya untuk mencarinya. Jadi untuk menentukan data median, kita menentukan datanya dulu ya. Banyak data ditambah 1 bagi 2. Banyak data ada 25 tambah 1 berarti 26. 26 tambah dibagi 2 sama dengan 13. Jadi artinya medianya ada atau terdapat pada data yang ke-13. Nah, untuk menentukan data yang 13, kalian boleh mengurutkan ya. 60 tadi Anda 5, 50, ditulis seperti ini dulu. 50, 50, 50, 50 ya, sebanyak 60 ya. 60 nih sebanyak 5 kali. 60, 60, 60, 60. Kemudian 70 ada 11, 70, 70, 70, 70, 70 sampai 11 kali. Kemudian 80 ada 6, 90 ada 2, 100 ada 1. Ya, boleh diurutkan seperti itu. Nah, kalau tidak mau repot, kita bisa menghitung di sini. Bahwa nilai 60 tadi ada 5, berarti tambah 8 lagi ya. Dari nilai 70 ini. Maka terdapat nilai data yang ke-13. Maka data paling tengah adalah
70 ya. Di sini sudah ada 5. Nah, ditambah dengan yang di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti ada di sini dia. Median dari data tersebut adalah 70. Kemudian berapakah banyak siswa yang peroleh nilai paling tinggi? Nilai paling tinggi di sini ada 100 ya. Berapa orang yang peroleh nilai paling tinggi? Ada 1 ya, terletak di antara 0 dengan 2. Nah, kemudian kalau kita melihat siswa yang peroleh nilai 70 ini ada 11 siswa ya, yang paling banyak. Nah, dalam hal ini nilai siswa 70 ini adalah yang paling banyak. Berapa jumlahnya? Ada 11. Nah, ini yang disebut dengan modus ya, modus dari nilai ulangan siswa. Banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika adalah 25 siswa. Tadi sudah kita jelaskan juga bagian depan. Demikian pembelajaran matematika kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.